Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel saya. Perkenalkan, nama saya Liza Elviana Saputri, mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullahi wabarakatuh dengan NIM 1805222522164 dari PGRI 4D. Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah inovasi dalam pembelajaran. Di samping saya sudah terdapat narasumber yang akan kita wawancarai mengenai inovasi pembelajaran, yaitu Ibu Arini Rosdiatin, SPD, selaku guru kelas 4 di SD 4 Sindangrejo. Bu Arini, sudah berapa lama Bu sebagai guru di SD 4 Sindangrejo? Saya menjadi guru SD ini sudah kurang lebih 1 tahun ya, mulai tahun ajaran 2023-2024. Nah, awalnya saya ini mengajar mapel IPS mulai tahun 2018 sampai tahun 2023. Ya, lalu di sini Ibu sudah pernah melakukan inovasi nggih Bu? Inovasinya mengenai media pembelajaran yang berupa TTS. Nah, itu kan pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa. Nggih. Langsung saja kita mengenai topik obrolan mengenai inovasi ini. Yang pertama, apa asal muasalnya atau faktor yang menyebabkan Ibu Rini ini membuat inovasi TTS ini? Jadi gini ya, kita melihat bahwasanya siswa itu kalau diajarkan secara metode konvensional atau metode ceramah itu rata-rata siswa itu bosen berbicara sendiri, asik main sendiri. Karena apa? Karena siswa terlalu jenuh ya. Kalau semisal kita kasih materi ceramah terus-menerus, itu kan siswa menjadi jenuh. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus membuat sebuah inovasi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, siswa seperti SD kelas 2 itu kan rata-rata masih senang bermain. Nah, dari situ kita ambil permainan itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Yang saya buat kemarin kan sebuah TTS. Itu bisa dibuat pembelajaran, juga bisa dibuat permainan untuk siswa. Seperti itu. Berarti untuk menarik agar siswa itu minat gitu dalam belajar. Agar siswa itu minat dalam belajar serta siswa itu tidak bosan dengan apa yang kita ajarkan secara konvensional. Jadi mengajak siswa belajar sambil bermain seperti itu. Lalu yang kedua, waktu kapan inovasi ini dicetuskan, dirancang dan digunakan? Nah, pada waktu itu memang ada kesempatan saya untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten, maka dari itu saya berkesempatan untuk membuat media itu. Bagaimana saya bisa menggunakan media itu untuk lomba saya. Selain itu saya juga menggunakan media ini untuk menariklah siswa dengan materi terkait apa yang saya gunakan. Waktu itu saya lakukan di kelas 2 pada semester 1, kurang lebih bulan 10. Itu butuh waktu berapa lama Bu membuat medianya? Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 1 minggu. 1 minggu untuk TTS-nya. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan satu aplikasi saja, kita menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi berbasis online, Cruiserboard, terus kemudian kita pindah di Canva untuk TTS-nya. Untuk TTS-nya. Lalu apakah ada seseorang yang terlibat membantu untuk membuat inovasi tersebut? Untuk sementara ini saya buat sendiri. Berarti itu memang ide jenengan gitu? Ide saya sendiri, gimana caranya saya bisa menarik perhatian siswa dengan media saya itu tadi.
Bagaimana cara menggunakan inovasi media pembelajaran TTS ini? Untuk bagaimananya ya kita Cara menggunakannya. Cara menggunakannya itu sama seperti permainan TTS pada umumnya, teka-teki silang. Kita membuat soal, terus kemudian soal itu jawabannya kita buat dalam kolom-kolom, di mana kolom itu harus pas sesuai dengan jawaban secara runtut itu tadi. Nah, kita akan mengerjakan apa ini namanya? Tes Pancasila. TTS. TTS apa itu TTS? Teka-teki silang. Apakah kalian sudah pernah mengerjakan teka-teki silang? Belum pernah? Hari ini kita akan belajar tentang teka-teki silang dengan materi apa? Silang. Kalian sudah mengenal simbol-simbol depan dan diisi dan ditampilkan, dipresentasikan. Paham? Oke. Oke, jadi sudah paham semua kan bagaimana cara mengerjakan TTS? Sudah paham? Sudah paham apa itu simbol-simbol Pancasila? Untuk proses pembuatannya seperti yang saya katakan tadi, kita membuatnya melalui dua aplikasi. Yang pertama aplikasi di internet online itu Cruiser Word, terus kemudian saya pindahkan ke Canva. Selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak yang berkepentingan? Nah, sudah yang saya jelaskan tadi ya, saya membuat ini tidak serta-merta saya harus berikan kepada siswa saja, tidak, tapi saya ikutkan di lomba tingkat kabupaten pada saat itu. Saat itu memang ada perlombaan inovasi pembelajaran dan saya ikutkan. Meskipun tidak tidak menang, itu kan sudah saya usahakan, saya perkenalkan ke pihak luar. Kemudian yang kedua, saya juga membuat video pembelajaran tersebut yang saya upload ke dalam YouTube saya. Nah, pada saat media pembelajaran ini dilakukan di kelas, apakah terdapat siswa yang merasa kesulitan atau kebingungan? Jelas ada ya, karena apa? Karena saya memilih di tingkat kelas 2 SD pembelajaran itu saya gunakan, jadi siswa itu agak kebingungan sedikit ya. Itu tapi tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk tetap senang dalam belajar menggunakan permainan ini. Di sini terkait inovasi yang telah itu buat, manfaat dan perubahan dampak dari inovasinya itu manfaat. Pertama ditanyakan materi manfaatnya, jadi kita itu bisa membuat pembelajaran baru, tidak hanya konvensional. Kita bisa menerapkan pembelajaran tidak hanya ceramah, membaca, menulis, tapi kita diajak untuk belajar tentang bagaimana memecahkan sesuatu dengan cara bermain. Dan siswa itu manfaatnya banyak sekali bagi siswa. Siswa dapat belajar dengan memecahkan masalah. Dan yang kedua, siswa itu juga dapat bermain, senang sambil belajar. Di sini siapa saja yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi ini?
Yang pertama salah satunya adalah siswa. Karena apa? Karena yang saya tujukan adalah siswa. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah saya sendiri sebagai guru. Karena apa? Karena beban guru di sini tidak terlalu nampak. Karena apa? Karena pembelajaran tersebut kan berfokus pada siswa. Jadi siswa yang melakukan, siswa yang memecahkan masalah, guru hanya menuntut saja, menuntun. Apakah terdapat hambatan, tantangan, dan juga kekurangan dalam melakukan inovasi? Kalau kekurangan jelas sangat kurang ya, karena bagaimanapun juga manusia membuat sesuatu itu pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu tadi kurang maksimal. Karena apa? Karena saya berada di sekolah yang mayoritas siswanya kecil. Itu menjadi suatu hambatan tersendiri. Kemudian apa lagi pertanyaan? Hambatan sama tantangan. Tantangan kekurangannya yaitu tadi kurangnya kurang apa ya istilahnya itu, kurang, menurut saya kalau menurut siswa itu sudah cukup, tapi menurut saya itu masih banyak sekali kekurangan terkait materi, terkait bentuk visual dan lain-lain. Itu bagi saya masih sangat kurang. Hambatannya yaitu tadi kita berada di lingkungan sekolah yang kecil, akhirnya menghambat kita untuk melakukan media itu, dan siswanya juga tergolong masih siswa yang di tingkat rendah yaitu kelas 2 SD. Untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Ya, untuk mengatasi hal tersebut saya akan belajar lagi terus menerus bagaimana cara media itu bagi orang lain itu sangat menarik. Untuk sementara ini ya menurut saya itu sudah bagus, tapi akan saya tingkatkan lagi ke lebih yang lebih bagus. Dan untuk siswa bagaimana kita meningkatkannya itu, caranya ya itu nanti kita kasih pembelajaran inovasi yang setara dengan apa yang saya berikan itu tadi, tidak hanya sekali tapi berulang kali, agar apa? Agar hambatan itu atau kekurangan itu bisa teratasi. Dengan menerapkan media ini, setelahnya bagaimana siswa apa senang ekspresinya, apa senang, siswa antusias. Karena apa? Karena diajak istilahnya kan itu bermain ya, diajak bermain, terus habis itu diajak memecahkan masalah, meskipun agak sedikit kesulitan tapi siswa senang, siswa fokus kepada apa yang harus dikerjakan. Biasanya kan kalau kita menjelaskan dengan cara konvensional itu biasanya siswa ngantuk, berbicara sendiri, mainan sendiri. Dengan adanya media itu tadi, siswa itu jadi fokus terhadap pelajaran, tidak main sendiri, tidak berbicara sendiri, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Ya, itu tadi terkait inovasi pembelajaran. Pertanyaannya juga sudah terjawab semuanya. Terima kasih Ibu atas waktunya telah menguangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari video wawancara yang telah saya lakukan mengenai inovasi pembelajaran teka-teki silang ini memenuhi kata kunci dan karakteristik inovasi. Kata kunci dalam inovasi yang pertama yaitu baru, yang berarti berbeda dari sebelumnya. Pada inovasi media teka-teki silang ini memang dibuat sesuatu yang berbeda dengan cara pengajaran sebelumnya. Diketahui dengan peserta didik yang masih sedikit kebingungan karena memang belum pernah sama sekali menggunakan media dengan jenis yang sama. Kedua yaitu kualitatif. Dengan menggunakan media teka-teki silang ini dalam pembelajaran dapat menjangkau siswa yang lebih banyak. Siswa di sini turut aktif dalam pembelajaran karena semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab teka-teki atau persoalan. Yang ketiga yaitu hal. Media teka-teki silang ini membentuk cara metode guru dalam mengajar berbeda dengan sebelumnya, di mana sebelumnya itu terkesan lebih monoton karena hanya ceramah saja yang digunakan.
Kata kunci selanjutnya yaitu kesengajaan. Inovasi media teka-teki silang ini memang sengaja dibuat atau dirancang oleh guru agar menarik siswa untuk lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan. Dengan adanya inovasi media teka-teki silang ini, siswa lebih fokus dalam belajar dan semakin paham terkait dengan materi yang sedang dipelajari karena menghasilkan pembelajaran yang berguna. Untuk kata kunci yang terakhir yaitu tujuan. Inovasi media teka-teki silang ini mempunyai tujuan untuk menarik siswa atau memotivasi siswa agar lebih antusias dalam belajar dikarenakan sambil bermain. Hal ini berbeda dengan sebelumnya diadakan inovasi ini, di mana sebelumnya awalnya pembelajaran PKN ini itu cenderung dalam mengajarkan itu cenderung dengan menggunakan metode konvensional atau hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Akhirnya di sini menimbulkan bahwasanya peserta didik itu akan cepat semakin bosan, semakin jenuh. Nah, setelah diadakannya inovasi ini, siswa lebih senang dan juga lebih aktif, lebih paham terkait materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, keuntungan relatif. Inovasi ini menguntungkan bagi penerima atau peserta didik. Diketahui dari wawancara sebelumnya terkait manfaat-manfaat inovasi media TTS ini kepada siswa. Yang pertama yaitu pengajaran yang baru, karena sebelum-sebelumnya pembelajaran Pancasila ini menggunakan metode konvensional, di mana hanya ceramah saja yang digunakan dalam belajar mengajar. Dua yaitu peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, karena harus menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang harus dipecahkan dalam teka-teki silang. Yang ketiga, peserta didik lebih senang karena proses belajarnya tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga bergerak dan aktif. Dan yang kedua yaitu kompatibel. Inovasi ini juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana sasaran dari inovasi ini adalah siswa kelas 2, di mana siswa kelas 2 ini masih senang-senangnya dalam bermain dan juga masih aktif-aktifnya. Nah, media TTS ini yang biasanya untuk bermain dimodifikasi dengan beragam soal-soal untuk bermain juga sambil belajar. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Namun di sini penerima atau peserta didik masih merasa sedikit kebingungan, masih sukar dalam menggunakan teka-teki silang ini. Namun ini tidak menjadi alasan untuk peserta didik itu tidak senang dalam belajar, karena mereka justru lebih merasa tertantang. Yang keempat yaitu triabilitas. Teka-teki silang ini mudah dicoba karena sifatnya yang hard file. Namun jika terdapat kesalahan dalam menjawab tidak bisa dihapus karena jika menggunakan spidol. Yang kelima yaitu dapat diamati. Selain bentuknya inovasi ini yang sangat simpel karena hard file, mungkin bagi pendidik lainnya sudah dapat tahu bagaimana cara menggunakan inovasi ini. Tapi bagi siswa harus dijelaskan terlebih dahulu cara menggunakan inovasi ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat, juga dapat digunakan sebagai inspirasi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Saya mohon maaf apabila terdapat salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.